Saya harap sebelum kalian menonton video ini, kalian bisa tonton video sebelumnya agar kalian bisa memahami alur ceritanya. Terima kasih. Setelah polisi mendapatkan laporan, polisi pun langsung mendatangi lokasi dan langsung melakukan penyisiran. Dan polisi pun mendapatkan sebuah bukti baru bahwasanya pelaku zodiak mencoret-coret mobil dengan lambang lingkaran berpagar. Kemudian di situ juga ada tanggal di mana zodiak melakukan aksi-aksinya membunuh para korban. Kemudian setelah itu, polisi juga mendapatkan bukti berupa jejak kaki yang berada di lokasi. Di situ polisi memperkirakan bahwasanya sang pelaku memiliki kurang lebih berat badan 100 kg. Dan untuk pertama kalinya sang pelaku zodiak killer membunuh korbannya menggunakan pisau. Karena sebelum-sebelumnya zodiak killer membunuh para korbannya menggunakan pistol. Namun untuk pembunuhan kali ini bukanlah peristiwa yang terakhir, karena berikutnya masih ada pembunuhan yang mengatasnamakan zodiak killer kembali. Kejadian ini tepatnya berlangsung pada 11 Oktober 1969. Seorang supir taksi ditemukan tewas dalam mobilnya dengan luka tembakan di kepala. Polisi pun langsung mendatangi lokasi dan menurut keterangan, polisi sempat berpapasan langsung dengan pelaku. Namun pada saat itu, polisi belum mengira bahwa sang pelaku tersebut adalah orang berkulit putih. Karena yang berpapasan dengan polisi saat itu yaitu orang berkulit putih dan memakai kacamata. Dan saat itu polisi masih mengira bahwasanya sang pelaku adalah orang yang berkulit hitam. Kemudian dari sang korban juga saat itu pelaku mengambil barang-barang korban, yaitu berupa dompet, kemudian ada kunci dan sobekan baju berisi bercak-bercak darah. Polisi baru tersadar ketika tepatnya pada tanggal 13 Oktober 1969 si pelaku zodiak killer mengirimkan surat kepada kantor surat kabar di San Francisco tersebut. Di situ zodiak memberikan keterangan bahwa yang bertanggung jawab pelaku dari pembunuhan Paul si supir taksi adalah dirinya, zodiak killer. Dan juga zodiak killer selain mengirimkan surat, di situ juga dia mengirimkan berupa sobekan baju yang berisi bercak-bercak darah milik si Paul. Dan ketika polisi mengecek DNA dari darah tersebut, ternyata sesuai dengan darah si korban, si Paul, supir taksi yang ditemukan tewas tersebut. Kemudian setelah polisi melakukan investigasi, polisi membuat sebuah gambaran mengenai sketsa wajah dari sang pelaku. Kurang lebih sketsanya seperti ini. Dan setelah kejadian tersebut, antara rentan waktu tahun 1969 sampai tahun 1974, kantor surat kabar di San Francisco dan California seringkali mendapatkan kiriman-kiriman surat yang disitu mengklaim sebagai zodiak. Zodiak seringkali memberikan surat berupa klaim-klaim mengenai kejadian pembunuhan. Dia mengklaim sebagai pelakunya. Kemudian juga seringkali dalam surat tersebut berisi mengenai ancaman-ancaman seperti bom seperti itu. Namun pada kenyataannya tidak terjadi. Dan setelah rentan waktu tersebut, surat-surat misterius sudah tidak ada lagi. Dan mungkin itu adalah saat-saat terakhir di mana si zodiak killer eksis di jagat kriminalitas. Ya, mungkin yang masih menjadi misteri. Yang pertama mengenai lambang si zodiak killer tersebut. Pada saat itu ada sebuah arloji yang memiliki lambang serupa dan memiliki merek zodiak. Apakah mungkin zodiak killer adalah seorang yang mungkin pengkoleksi arloji tersebut?
Ada juga dugaan bahwa zodiak mengapa menggunakan lambang lingkaran berpala itu terinspirasi dari kekeran senapan yang berbentuk serupa seperti itu. Mungkin kalian juga bisa lihat ini. Dan sampai sekarang identitas dari zodiak belum terungkap. Polisi hanya menduga dan menduga tentang identitas tersebut. Dan pada saat itu ada beberapa orang yang mungkin diduga sebagai tersangka. Ini adalah foto-foto dari beberapa orang yang sempat diduga sebagai identitas asli si Zodiac Killer. Ya, mungkin sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.